jane nyong anget ana kok dijawab apa. Nyong makane kuliah ngene. Oke, ini ya. Wes? Mau. Gurunya Kujudan aja. Sambil ora. Ya iya lah. Like, share, and comment. Subscribe Spotify. Jangan lupa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman di The Jawara Show. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part yang sebelumnya, yaitu tentang menjadi manusia seutuhnya, belajar menjadi manusia seutuhnya dengan sakit hati, penerimaan terhadap diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Dan sekarang pada kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian kirimkan ke website, ke sekreto kami gitu. Oke, langsung saja kita masih dengan orang-orang yang sama dengan podcast sebelumnya ya teman-teman. Jadi langsung saja ya kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Sebenarnya ini bukan pertanyaannya tapi curhatan ya. Ini dengarkan ya teman-teman. Jadi gini, mau curhat sedikit. Orang-orang taunya aku itu friendly, orangnya asik, gampang ketawa, ceria. Tapi orang-orang tuh nggak tahu kalau aku tuh gampang banget baper. Aku tuh gampang banget nangis. Kadang tuh aku suka kepikiran sama hal-hal kecil, entah itu dari keluarga, teman, sahabat, organisasi atau apapun. Kadang hal-hal kecil itu bisa buat aku bad mood, jadi berubah aku jadi pendiam, bahkan juga bisa bikin aku jadi menghindar. Menghindarnya itu sudah secara terus menerus gitu. Aku jadi malas segalanya tentang itu, baik organisasi maupun yang lainnya. Terus kadang aku juga berpikir bahwa orang-orang itu tidak butuh aku ya, karena yang aku rasakan memang seperti itu, dan karena itu aku menjauh dari mereka. Oke, ini pertanyaannya ya, atau curhatan dari dia. Terus menurut kakak-kakak gimana? Aku harus apa? Ayo silakan dari ya Dina dulu. Baper ya, asal muasalnya baper. Yang pertama, kalau menurut saya sendiri kalau semakin dewasa jangan mudah baper gitu, karena lingkungan kita semakin abstrak, semakin brutal, bisa dibilang brutal kan. Jadi gak semua itu bisa satu server, satu frekuensi dengan kita. Bagaimana caranya ya? Kita bisa memposisikan perasaan kita sendiri. Jadi jangan terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain, seperti yang kita pernah bahas di episode sebelumnya sih. Kalau menurut saya lebih ke situ. Dan jika kamu merasa kamu tidak dibutuhkan oleh orang lain, sebenarnya itu salah, karena setiap orang pasti ya saling membutuhkan, entah sekecil apapun itu pasti kamu ya dibutuhkan. Cuma karena kembali lagi, kalau menurut saya dari sudut pandang saya, kamu sudah insecure dulu. Jadi ya kayak dari insecure itu, terus kamu itu kayak apa ya, menganggap diri kamu sendiri tuh nggak berguna gitu, jadi nggak dibutuhkan. Jadi ya hilangkan si rasa-rasa itu. Ya mulai sekarang lebih baik lagi aja sih kalau menurut saya sendiri. Ya silahkan berkontribusi untuk teman kamu sendiri sekecil apapun itu, karena apa ya, justru malah hal yang dibutuhkan oleh orang lain itu dalam hal-hal sepele gitu, yang kadang nggak ditengok orang lain gitu, dan kamu masuk ke situ. Yang jelas kalau misalnya tadi ya, yang masalah perasaan, kurangi rasa bapermu gitu. Baper boleh, tapi ada tempatnya. Menurut Dava sendiri, Pertanyaannya luar biasa sih, bagus gitu. Itu banget ya. Dan banyak orang yang merasakan gitu. iya sendiri. emang. Kalau menurut saya sih, ya orang lain sih nggak merasakan kalau kita apa yang kita tersakiti, kita terlukai gara-gara perbuatan dia, karena mereka ya taunya kita melakukan aja gitu Satu loh. lagi, maaf ya. Satu lagi ya. Kalau kalian nggak suka, ketimbang nanti menyakiti diri kalian terus, mending kalian ngomong langsung aja deh. Ya entah itu, kalau misalnya berani silahkan face to face. Kalau nggak berani lewat chattingan atau lewat apa gitu. Sekarang kan zamannya udah canggih, silahkan ngomong langsung. Nggak usah malu, nggak usah nanti itu jadi berubah ke aku gimana. Tapi kan nggak
apa-apa berubah, tapi yang penting kan kayak apa ya, nggak ada yang namanya saling menyakiti lagi gitu, nggak ada yang namanya rasa nggak enak di belakang gitu. Jadi jangan lupa mending ngomong, mending jujur gitu. Kalau misalnya kayak gituin itu sakit gitu, nggak usah jadi orang yang sok-sokan kuat di depan deh. Kalau misalnya di belakang gak kuat, ya mending ngomong gitu. Karena orang lain nggak bisa apa ya mengerti situasi dan kondisi kita gitu. Jadi kalau kita nggak ngomong ya orang lain nggak sadar gitu. Kita kalau mau nunggu orang lain peka, nggak ada ujungnya seperti itu. Jarang banget ada orang peka gitu. Apalagi kalau di depan kita kelihatannya biasa aja ya, orang anggap cuma kayak gitu, nggak apa-apa deh. Ya silakan. Dan kalau menurut aku, kalau apa ya, sifat baper kayak gitu kan yang timbul dari diri kita sendiri itu sebenarnya bisa kita batasi, bisa kita lakukan dengan screening gitu. Kalau misalnya itu hal penting banget ya nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Kalau seandainya hal penting itu malah membuat diri kita jatuh gitu, malah nggak usah dipikirkan gitu. Dan sebenarnya hal seperti itu baper dan semua tentang perasaan yang kita lakukan karena orang lain gitu ya, intinya semua itu akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Iya, emang seperti itu ya teman-teman. Dan saya mau menambah ya, kalau kamu memang merasa gimana ya, kurang begitu seret, kamu jangan menjauh gitu. Kamu harus tetap hadir. Kalau kamu menjauhkan jadi pertanyaan teman-teman kamu ya, ataupun orang-orang terdekat kamu ya, kamu nggak dapat apa-apa juga dengan menjauh. Mereka malahan sibuk dengan mengira-ngira kamu kenapa, tapi nggak akan pernah tahu bahwa kamu itu kenapa. Jadi benar kata Jinul bahwa kalau ada apa-apa ya mending langsung ngomong aja gitu. Permasalahannya apa, kamu maunya gimana, terus Enaknya gimana? ya kamu mau orang-orang bersikap sama kamu itu seperti apa gitu sih. Karena manusia kan apa ya kembali lagi nggak bisa apa ya sesuai dengan diri kita, sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita nggak ngomong, mereka itu cenderung berperilaku sesuka mereka sendiri gitu. Tapi ketika mereka ada yang menyadarkan ya, mereka pasti ya kalau misalnya hatinya masih normal ya, mereka pasti ya mau berusaha berubah. Oke, setelah itu ya, berarti lanjut ya. Yang kedua yaitu lagi di posisi pengen nyerah, udah capek maksain diri untuk diakui sama orang-orang. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya ya pengen diakui sama orang-orang, nggak usah terlalu ngotot, nggak usah terlalu ngoyo. Jadi ketibanya kita nggak bakal capek gitu. Kalau kita terlalu kayak berusaha aku harus gini, aku harus gitu, biar aku diakui sama orang lain, ya percuma. Itu kayak bakal apa ya, membuat kalian pusing dan membuat kalian capek. Endingnya kalian putus asa gitu. Ya penting kalian jadi diri kalian sendiri, kalian jadi versi diri kalian sendiri untuk diakui atau dikenal oleh orang lain gitu. Jangan sampai kalian menjadi orang lain untuk diakui gitu, karena itu malah bisa membahayakan diri kita sendiri. Gak terasa hal-hal seperti itu, perilaku seperti itu malah secara tidak langsung sama aja dong kayak kita dikontrol hidupnya sama orang lain. Padahal kan sudah dibahas kan, mengontrol hidup terbaik ya diri kita sendiri. Ya. Kalau menurut Java gimana? Kalau menurut aku sih gini loh, orang kan memuji itu hanya ya udah memuji sekali aja gitu kan sebenarnya, dan akhirnya ya udah mereka hanya akan melihat kamu saja gitu. Kalau setelah memuji, dan memuji kan hanya perkataan gitu. Kalau semisal dia ingat dengan pemujiannya bakalan ingat ke depannya dan bisa diingat dengan kamu. Tapi kalau semisal dia hanya memuji sebagai suatu yang indah dan hanya sebentar ya udah gitu, bakal lupa gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kalau kamu bekerja keras untuk terlihat di depan orang itu terlihat baik, terlihat bagus, itu ya percuma gitu menurut aku sih. Ya kita gak jadi versi Iya sih. Dan menurut aku juga hal itu malah membuat luntur dari arti kebaikan itu Iya. sendiri gitu. Dan semisal kalau kamu melakukan kebaikan ya udah ikhlas aja, pastilah nanti pujiannya ya juga bakal ikhlas gitu loh. Dan hasilnya nanti bakalan tidak ada sindiran dalam pujian gitu. kayak bener-bener pujiannya itu real gitu, apa dibuat-buat kan, real itu lebih baik. Ya, aku nambah ya, maksudnya kayak yang kita bahas di sebelumnya, kalau kita hidup untuk mencari validasi orang-orang, yang kita dapatkan itu bukan kebahagiaan, nggak pernah sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi akan membuat kita lelah gitu. Ya kita melakukan sesuatu ya sesuai dengan apa yang
kata ikhlas gitu. Terus juga ikhlas ya, jadi ikat ngerti akhirnya. Kayak pernah dengar pepatah bahwa anjing yang paling kecil itu akan menggonggong dengan sangat keras. Ya kita jangan membuktikan itu, karena biasanya rata-rata orang yang ingin dipuji, ingin di itu kan mereka sebenarnya mereka ya biasa aja, tapi karena pujian tersebut mereka merasa besar gitu. Jangan sampai kita itu seperti itu gitu. Belajarlah jadi padi yang semakin berisi, semakin menunduk ya teman-teman gitu. Belajarlah. Oke, selanjutnya. Kenapa kebanyakan manusia baru bisa sadar setelah ditampar dengan keadaan? Ya iyalah, manusia itu baru sadar ketika mereka ditampar dengan keadaan. Kalau mereka belum tertampar ya mereka belum kayak menyadari bahwa mereka itu salah gitu loh. Jadi kalau misalnya belum ada tamparan, mereka akan selalu merasa benar gitu. Dan baru ketika ada tamparan, mereka kan baru merasa tuh, oh ternyata ada yang salah. Baru mereka itu bisa melakukan evaluasi. Setelah itu baru sadar, karena setiap orang akan sadar ketika ada sesuatu hal yang telah menimpanya seperti itu. Tapi dalam ini konotasinya negatif gitu. Kalau aku sih seseorang semakin diuji, semakin ditampar itu malah semakin taat, bukan semakin bertindak sesuai dengan kebenaran. Jadi menurut aku kalau misal kamu ditampar, kamu sedang diuji, oh itu Allah itu lagi sayang sama kamu tuh. Allah itu lagi pengen curhatan kamu dan Sayang ya dan nanti imbasnya ketika kamu berhasil melakukan ujian itu ya bakalan kamu akan mendapatkan sesuatu hadiah yang tidak pernah kamu lakukan. Dan pasti di situ yang jelas ada hikmahnya gitu. Di setiap cobaan pasti ada hikmahnya gitu. Tapi ya bersyukur aja, bagaimanapun skenario yang di atas itulah yang terbaik ketimbang kemauan kita yang nggak ada hentinya, malah justru itu bisa menjadi jurang bagi kita sendiri gitu. Karena kalau menurutku hidup itu kayak proses belajar. Kita itu hidup berdasarkan pengalaman, nggak pernah ada satupun ilmuwan yang teorinya ya pada masa dulu bisa kita lakukan pada masa sekarang, karena setiap orang itu akan punya teori dan pengalaman masing-masing yang akan menjadikan itu sebagai pembelajaran. Dan kalau kita tidak pernah tertampar, tidak pernah melakukan kesalahan, dan maka kita tidak akan pernah belajar, karena pembelajaran itu hadir karena kesalahan, karena masalah, karena tamparan tersebut yang buat kita itu jadi mikir, oh ternyata gini ya, oh ternyata kita itu kurang ini, kurang itu, oh ya ternyata kita itu salah ya, kalau yang kita lakukan sebelumnya itu salah gitu. Terus Gini, teori terbaik adalah teori kita sendiri, karena yang bisa menentukan bagaimana siklus kehidupan kita ya kita sendiri gitu. Bisa jadi teori yang ada sekarang walaupun adanya itu mungkin kemarin, ya nggak mesti itu sesuai dengan diri kita seperti itu. ya karena teori itu rata-rata emang dari segala teori itu kan dibentuk dari pertanyaan-pertanyaan kita, dari hipotesis plus pembuktian, dan pembuktian itu pengalaman. Jadi kita nggak akan pernah tahu kita itu benar ataupun salah kalau kita nggak pernah merasakan, nggak ada bukti, nggak ada pengalamannya gitu. Seperti itu. Next ya, langsung ya. Sebaik apapun manusia tidak pernah benar-benar baik di mata manusia. Mengapa? Ya jelas lah, karena yang jelas sebenar-benarnya manusia tidak ada yang paling benar. Tetap yang paling benar ya sang pencipta Allah gitu. Jadi nggak ada yang manusia paling benar. Mau sealim sebenar apapun itu, sebagus apapun itu pasti ada sisi buruknya gitu. Jadi ya nggak bakal gitu. Dan di sini tergantung sih. Kalau menurut saya sendiri tergantung sudut pandang mereka. Kalau dari awal mereka emang udah benci, ya sudut kebenaran mereka. Misalnya aku benci sama ini mau melakukan hal sebaik apapun, sebenar apapun ya tetap aku pandang jelek gitu, aku pandang negatif. Begitu pun sebaliknya, kalau aku emang udah memandang ini itu benar, ini itu sahabat aku, ya pasti aku bakal kayak memandang semua dari ini itu benar gitu, walaupun itu sisi negatif kayak misalnya hibah dan lain sebagainya, tetap aku pandang benar gitu. Beda lagi kalau misalnya aku emang udah benci, walaupun ini mau belajar, justru tetap menurutku salah, bakal aku nyinyirin terus gitu. Seperti itu sih.
Apa gimana? Rasulullah yang seseorang yang sempurna dan seseorang maksudnya yang udah dikatakan bahwa manusia kekasih Tuhan gitu ya, dia masih dikatakan bahwa dia itu salah, dia itu seorang yang tukang sihir, seseorang atau beliau atau baginda gitu ya, masih dikatakan bahwa orang pembohong, orang yang munafik gitu. Apalagi kita yang sebagai manusia biasa kan ya, Apa? nah gitu sebagai rakyat jelata. Nah ya kan berarti kan seakan-akan bahwa ketika kita melakukan kesalahan berarti kan kita akan dikritik, kita akan diberikan sarannya, kita ngambil dari itu saja. Pastilah ketika kita di hadapan orang lain itu buruk, walaupun kita melakukan kebaikan, pastinya nanti akan ada jawaban tersendiri. Dan tunggu saja, mungkin bisa jadi orang itu yang akan memberikan jawabannya atau dari orang lain yang akan jawab. Yang jelas kalau menurut saya tadi ya, kalau misalnya itu ya mayoritas itu tergantung sudut pandang awalnya dulu gitu. Karena kan mereka juga udah kayak dibutakan matanya dan dibutakan hatinya gitu. Ya saya nambah ya emang seperti Dinul dan Dafa bilang, maksudnya kayak mereka memandang seorang kan berdasarkan sudut pandang, dan kita juga sebagai manusia itu nggak pernah tahu sisi gelap, sisi terang seorang, kita kan nggak pernah tahu karena ada beberapa orang yang menunjukkan dan ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gitu. Yang cukup kita lakukan ya menurut saya ya udah sih, maksudnya ya kita nggak pernah bisa mengontrol omongan orang gitu, jadi ya kita fokus terhadap diri kita sendiri aja gitu. Terus juga kayak kita juga nggak pernah tahu latar belakang seorang itu seperti apa gitu. Jadi yang di depan bagus, Iya, misalnya seperti seorang pencuri ya, misalnya ya mereka mungkin secara moralitas mereka itu kan jahat ya, tidak baik, tapi kan kita nggak pernah tahu latar belakang mereka dan alasan dia mencuri itu apa. Mungkin karena untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Memang kalau salah ya memang salah, tapi kita nggak bisa benar-benar menghakimi bahwa dia sangat bersalah, sangat berdosa, seolah-olah kita yang paling benar kan. Mungkin mau nambahin lagi cukup. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memaafkan dan damai dengan diri sendiri ketika kecewa dan patah hati? Yang jelas untuk kecewa pertama itu karena kecewanya, kalau misalnya kecewa kepada orang lain ya, kecewanya itu karena kita terlalu berharap lebih, kita terlalu kayak menaruhkan kayak harapan terlalu besar kepada orang lain, itu bisa jadi membuat kita kecewa ya. Jadi ya kamu jangan terlalu kayak berharap pada orang lain gitu. Dan tadi kan udah dibahas juga di episode sebelumnya ya, bagaimana cara memaafkannya, kita bisa menerima dulu, setelah kita menerima baru bisa memaafkan. Itu sih, gak usah panjang-panjang. Iya. Menurut aku cara untuk memaafkan diri kita untuk memaafkan diri kita sendiri ya, sebenarnya itu kita kan udah tahu kan kalau kita melakukan kegiatan sesuatu, jadi kita udah tahu konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kita ambil gitu. Jadi kalau misal kita melakukan sesuatu, itu hal yang buruk, berarti kita udah tahu konsekuensinya bakal kita kayak gini. Jadi kita akan memaafkan diri kita sendiri. Oh berarti aku emang benar melakukan itu, berarti aku harus bertanggung jawab, dan dari hasil tanggung jawab itu aku harus memaafkan diriku sendiri gitu. Oke, pokoknya itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jawabannya lebih rinci, kita udah bahas secara detail di part sebelumnya. Pokoknya Sudah menerima. iya. Dan kalian wajib nonton di part sebelumnya kalau ingin jawabannya detail gitu. Gitu. Ya udah lanjut ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusi kita menghadapi seseorang yang ingin meningkatkan kasta tapi dengan cara menjatuhkan lawannya? Melihat hal tersebut tentu membuktikan jika orang itu memiliki krisis jati diri. Padahal jati diri kita sebenarnya tidak tergantung kata orang. Tapi mengapa kita harus kemakan omongan orang? Orang bilang apa kita terpancing dan mengubah diri demi orang lain. Lantas bagaimana cara kita belajar untuk bahagia dan bangga terhadap diri sendiri? Bagaimana cara kita memberi value terhadap diri sendiri? Nilai. Ayo. Oke, menurut aku sebelumnya kalau dibahas ya, cukup kita bersyukur. Pastinya kalau kita bersyukur, kita bisa melihat di atasnya kita, oh masih ada di bawahnya kita. Kalau misal kita melihatnya di atas kita, berarti kita itu bagaimana caranya agar kita bisa di posisi tersebut tetapi tetap sesuai dengan apa yang kita miliki gitu. Tidak
tidak berpikir gimana ya, berpikir untuk kaya boleh, cuma kita harus realistis gitu, dengan realistis bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan suatu kekayaan tersebut. Tidak hanya kita mindset terhadap kekayaan, tapi kita tetap juga untuk berupaya bagaimana caranya agar kaya. Jadi kayak kita ada spekulasi, ada bayangan, ada sedikit tapi ini jangan Misalkan kalau menurut aku sendiri ya tadi kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri sih lebih dari itu. Terus kalau misalnya ada orang yang pengen kastanya lebih tinggi terus sampai apa ya kayak menjatuhkan orang lain, itu nggak baik, nanti endingnya juga nggak bakalan bagus gitu, karena otomatis dia cuma nyari nama, ya dia nggak bakal menjalankan tanggung jawabnya itu dengan sepenuh hati, karena yang mereka cari atau yang dia cari cuma nama, jabatan aja, itu udah itu tanpa memikirkan bagaimana resikonya, tanggung jawabnya ke depan. Kalau menurut itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kastanya mau lebih tinggi, mau derajat pangkatnya lebih tinggi, ya silahkan apa ya kayak kalian itu buat prestasi aja gitu, silahkan belajar. Setelah kalian belajar, kalian bisa, orang lain akan melihat, otomatis justru malah orang lain yang akan mengangkat tanpa kita mengejarnya, seperti itu. Oke, pokoknya seperti itu ya teman-teman, dan kuncinya itu kalian harus bisa menghargai diri kalian sendiri dulu, Cintai. ya, dan mencintai diri kalian. Kalian nggak perlu memikirkan orang lain yang misalnya yang sukanya itu yang meninggi, sukanya menjatuhkan lawannya. Yang penting kalian fokus aja terhadap apa yang sedang kalian jalani, kalian usahakan, kalian mimpikan, dan kalian cita-citakan. Yang jelas tuh, jangan banyak bicara, biarkan orang melihat kamu itu melalui perbuatanmu sendiri saja, pasti itu akan lebih benar. Oke, next ya. Bagaimana caranya mengatasi sakit hati karena melihat orang-orang yang sholat tidak tepat waktu? Kalau sakit hatinya kayak gitu ya berarti kalau kamu yang sadar, kamu yang lihat, ya kamu menyadarkan yang lain gitu. Jadi jangan diem aja. Kalau ajak ya jangan sekedar ayo sholat, tapi yuk sholat, masa kita sholatnya ditunda sih, makan aja nggak ditunda, masa sholat ditunda gitu. Jadi kalau misalnya kalian sakit hati lihat orang yang nggak sholat tepat waktu, ya kalian sadarkan gitu, jangan diam aja. Kalau misalnya kalian cuma diam aja ya sama saja gitu. Terus kalau kalian cuma sekedar ngajak ayo sholat ya percuma gitu. Jadi harus ada usaha lebih lah. menurut aku hidayah kan berasal dari Tuhan gitu ya, dari Allah gitu. Kita kan kalau semisal kita menguluk-uluk bahwa sakit hati terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan agama, dengan Tuhan, itu menurut aku gimana ya, lebih itu kan hal pribadi, hal privasi terhadap diri orang sendiri gitu. Kalau semisal orang itu nggak mau melakukan sholat tepat waktu, itu menurut aku ya itu terserah dia gitu. Itu kan kembali lagi kepada diri kita sendiri, karena hal terhadap urusan terhadap Tuhan itu kan urusan dia sendiri, privasi, dan nggak boleh kita memaksakan, nggak boleh kita seakan-akan membenci kepada orang tersebut gitu. Bahkan sampai sakit hati, menurut aku malah seandainya kayak gitu malah menggugurkan dosa, malah menggugurkan pahala kita sendiri gitu loh. Kita boleh mengingatkan, kita boleh memberikan contoh, cuma ya jangan sampai kita Kebablasan juga. jangan sampai kita berlebihan Kan untuk memberikannya di gitu. sini kita sifatnya mengingatkan gitu ya, namanya sahabat ya kita harus, atau teman ya kita harus mengingatkan teman kita untuk ada kebaikan gitu. Tapi jangan sampai juga karena kita sakit hati terus ingin mengingatkan sampai menjatuhkan, itu juga nggak baik. Mengambil haknya ya sebagai Jadi ya paling nggak kalau misalnya itu ya manusia itu bakal melakukan sesuatu karena sadar ya, jadi ya kalian sadarkan gitu. Tapi ya kembali harus ada usaha lebih gitu, entah itu perilaku kalian yang mencukupkannya, atau entah itu kalian beri nasihat tapi tetap menjaga ya. Oke, lanjut ya. Sakit hati terhadap sikap orang yang tidak mau mengalah terhadap kita. Inginnya tuh selalu dimengerti, tapi orang tersebut tidak mau mengerti kita. Nah, bagaimana caranya sikap kita terhadap orang yang buat kita sakit hati atau menjengkelkan? Itu fiksi kalau itu orangnya kayak gitu bener-bener toksik. Jadi ya mau nggak mau kita ngomong lah. Ya kadang kan ada yang orang nggak mau kalau ngomong kan, ya udah kalau udah kita diam ya kita ngomong. Buat apa juga ya, waktu kita ngomong menyadarkan gitu ya, buat apa juga kita juga sama-sama kayak nyanyi gitu, kita sama-sama menimpali terus ya ujungnya sakit hati, Gila, sama-sama gila. sama-sama gila ya, sama-sama sakit juga kan. Jadi ya udah, ini kalau mereka udah nggak mau kalah ya udah kita diem aja.
toh kalau kita diam mereka juga bakal diam sendiri gitu. Jadi kayak gitu juga nggak usah terlalu dibawa perasaan banget. Kalau misalnya kira-kiranya nggak penting-penting banget buat kita, ya udah tinggalin aja gitu sih. Kalau menurut aku sih kalau misalnya kita nggak salah, walaupun kita nggak salah dan walaupun itu salah, walaupun diri kita salah, kita minta maaf aja dulu, nggak apa-apa sih. Karena kita walaupun kita kesan di depan orang tersebut kita kita kalah gitu. Tapi menurut aku itu konsepnya itu bahwa ketika kita meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang memang tidak mau mengalah tersebut, maka konsepnya itu bakalan kita yang lebih menang daripada dia. Karena apa? Perasaan kita lebih ikhlas daripada dia, dan kita lebih melegakan perasaan kita dibandingkan dia yang lagi panas-panasnya memikirkan kita gitu loh. Jadi menurut aku seseorang yang tidak mengalah itu bukan karena kita juga yang tidak mau mengalah gitu loh, karena ego kita yang membuat dia juga tidak mengalah, sehingga kita membuat suasana yang juga tidak mau mengalah gitu. Jadi kalau seandainya kita udah mengalah dulu, kita minta maaf dulu, walaupun kita tidak salah, pastinya dia juga akan merasa bahwa dia juga merasakan kesalahan tersebut gitu menurut aku. Oke sih, mungkin ya pendapat saya juga sama ya. Berarti lanjut. Ini udah pertanyaan yang sangat panjang, ini curhatan ya, boleh saya bacakan. Lama-lama kita kayak Mama Dede dong. Iya, nggak apa-apa. Mereka bertanya berarti mereka mengapresiasi kita gitu. Kalau mereka bertanya berarti mereka lama-lama nanti kita masuk di Indosiar Iya. juga kan kalau kayak gitu. Halo Papa Dede. Ini Aku Mama Dede. pertama ya. Ini ada 2 part ya teman-teman. Yang pertama, curcol part 1. Ngomong-ngomong tentang sakit hati, kayaknya semua orang pernah mengalaminya. Kadar sakit hati orang berbeda, begitu pula cara menyikapinya. Bisa jadi cuma karena hal-hal kecil seseorang bisa sakit hati, apalagi hal-hal besar dan hal-hal yang sensitif menurut mereka. Sedikit cerita, beberapa waktu lalu saya mengalami sakit hati, tepatnya dikecewakan oleh orang yang paling dekat dengan saya. Namun dari situ saya belajar banyak hal tentang kehidupan dan bagaimana saya harus bersikap terhadap apa yang saya alami. Salah satu pelajaran yang bisa saya ambil adalah menyikapi segala hal dengan sewajarnya tanpa mengedepankan rasa sakit hati yang saya alami. Itu part 1. Yang kedua yaitu lanjutan. Menurut saya rasa sakit hati berarti ini bukan kayak pertanyaan ya, ini kayak memberikan nasihat ya. Berarti ini buat closing statement kita aja ya. Ini nasihat dari salah satu teman kita yang kita tidak tahu siapa ya. Halo nonton, keren banget kami ya, keren pokoknya. Menurut saya rasa sakit hati bisa muncul pada siapa saja dan itu hal wajar, namun jangan sampai rasa sakit hati tersebut menjadi bumerang bagi kita dan orang lain. Jangan hanya ego yang dikedepankan, karena bisa jadi sesuatu yang berharga bisa lepas tanpa bisa kita genggam kembali ketika kita mengedepankan rasa sakit hati. Ya, percayalah, seperti halnya hujan yang menghadirkan pelangi, begitupun rasa sakit hati yang pastinya akan membawa bahagia nanti. Untuk yang sedang sakit hati, semoga lekas pulih ya. Ingat, semua hanya sementara. Sekian sambatan dari saya. Terima kasih telah memberikan warna-warni rasa sedih juga bahagia. Love you sekebon PCIPM Pejawaran. Love you tuh. Berarti yang nulis orang PC. Ya, love you tuh. Buat siapapun yang nulis pokoknya love you tuh ya. Orang PC ini yang nulis berarti. Aku tahu siapa, kayak penulisannya itu jelas banget kok. Coba ditebak hati aja ya. Oke, mungkin selesai sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah pertanyaan kalian yang sudah semuanya, insya Allah semuanya kita jawab ya. Semoga kalian paham, bisa memberikan manfaat dan juga memberikan kesadaran bagi kalian, dan juga bisa menjadi obat buat kalian semua yang sedang merasa sakit hati, merasa cemas, galau dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan konten kami yang berisikan tanya jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan kalian bisa langsung komen di kolom komentar, bisa juga postingan ini ya teman-teman, dan juga bisa request pembahasannya tentang apa, bicaranya mau siapa juga Iya. banget kok. Terus terakhir dari saya ya, selamat berprotes, selamat Protes. sedih iki
mentok bae li. Ya Lama berprotes. Selamat berprotes, selamat berproses, selamat berproses. Dari situ pasti ada banyak hal yang akan kalian alami dan membuat kalian kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. See you. Sekian dari kami, jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa ditonton juga ya. Dan tungguin episode kami yang selanjutnya di The Jawara Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.